nama saya Jethro, dan hari ini saya akan membacakan interview soal yang dibuat. Yang pertama, saya adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual semester 4. Saat ini saya fokus mendalami bagaimana elemen visual dapat menjadi solusi komunikasi yang efektif. Selain efektif dalam perkuliahan, juga efektif dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga memiliki ketertarikan yang besar pada aspek teknis dan estetika visual yang membuat saya banyak mengeksplorasi di bidang fotografi dan desain produk secara mandiri maupun secara mengerjakan tugas-tugas yang saya kerjakan di tempat kuliah. Yang kedua, ketertarikan saya berawal dari rasa penasaran bagaimana sebuah visual yang baik itu foto atau desain yang mengubah persepsi saya atau seseorang terhadap sebuah brand. Dan juga saya melihat desain grafis bukan sekedar membuat suatu produk yang bagus, tetapi juga mengeluarkan isi hatinya. Tapi tentang bagaimana menyampaikan pesan tanpa perlu banyak menggunakan kata-kata. Hal inilah yang mendorong saya untuk masuk ke dunia DKV hingga sekarang. Yang ketiga, kelebihan utama saya dalam dunia DKV ini adalah kemampuan visualisasi dan komprehensif. Karena saya hobi di bidang fotografi dan desain produk, saya memiliki sense of layout dan pencahayaan yang kuat. Saya juga tidak hanya bisa mendesain secara digital, tapi saya paham bagaimana sebuah objek atau produk harus dipotret dan dipresentasikan agar memiliki value yang tinggi saat dijual atau dibuat dalam marketing. Yang keempat, saya sebagai mahasiswa semester 4, saya menyadari bahwa saya masih dalam tahap pemrosesan untuk bangun karir di dunia profesional. Dan juga saya kurang dalam jam kerja di bidang desain komunikasi visual ini. Dan terkadang saya mengalami momen di mana ide merasa buntu atau art blocking, sehingga saya memakan waktu lebih lama dalam membuat desain tersebut. Untuk itu saya mengatasinya dengan mulai belajar menggunakan time blocking dan menentukan skala prioritas agar hasil yang saya buat di dunia desain ini bisa tepat waktu untuk klien tersebut. Yang kelima, proyek yang berkesan bagi saya saat ini adalah saya bertanggung jawab dalam bidang dokumentasi, baik di kampus atau di luar kampus seperti di gereja. Saya sebagai fotografer, desain poster atau yang lainnya, dan juga di bagian kampus itu palingan saat saya membuat karya-karya desain seperti booth, poster, atau hal-hal lainnya. Proyek ini mempresentasikan kemampuan saya dalam mengintegrasikan estetika baik di dalam fotografi, suatu desain produk, atau ruang dalam di satu kesatuan yang harmonis. Dan juga nomor 6, proses saya ini dimulai dengan research dan discovery untuk memahami audiens. Setelah itu saya juga melakukan mind mapping agar kami bisa memahami, membuat sketsa kasar, dan setelah itu saya adalah tahap digitalizing, di mana saya membuat karya tersebut masuk ke dalam digital agar gampang saat dibuatnya. Dan setelah itu saya membuat prototype atau draft pertama hingga selesai. Dan setelah itu saya melakukan self-review sebelum menyerahkannya kepada klien untuk mendapatkan feedback dan melakukan finalisasi dalam produk atau saat saya membuat
fotografer. Dan yang ketujuh, saya memandang AI sebagai rekan kerja untuk efisiensi dalam pekerjaan saya. Saya menggunakan AI itu di tahap idealisasi doang, atau di saat mencari file-file yang umum, atau saat mencari referensi. Dan selain itu saya menggunakan alat AI dalam software desain itu seperti General Fill di Photoshop untuk mempercepat proses editing atau foto dan memperluas latar belakang gambar, sehingga saya bisa lebih fokus pada konsep visualnya dan konsep kreatif yang lebih besar. Yang ke-8, saya menyikapi revisi secara terbuka, dan saya sadar bahwa desain yang saya buat adalah solusi untuk klien dan penggunanya, bukan sekedar hanya karya seni pribadi saya. Dan jika ada masukan yang berbeda, saya akan mendengarkan alasan tersebut terlebih dahulu dan memberikan argumen desain dari sudut pandang profesional. Jika memasukkan tersebut memang lebih efektif untuk tujuan proyek ini, saya juga akan menerimanya dengan senang hati dan akan merubahnya sesuai keinginan klien. Yang ke-9, jika brief kurang jelas, saya akan mengajukan pertanyaan yang spesifik dan memberikan moodboard sebagai referensi awal untuk menyamakan persepsi baik saya dan klien. Jika terjadi perubahan di tengah jalan, saya akan mengevaluasi sejauh mana sih perubahan tersebut mempengaruhi timeline. Dan saya lebih suka berkomunikasi secara proaktif di awal dan meminimalisir pekerjaan ulang agar tidak melakukan hal yang tidak perlu dan hal lainnya. Yang ke-10, bagi saya desainer grafis berperan sebagai penerjemah ide dalam tim, dan setiap orang tuh punya gagasan yang luar biasa dan ide-ide yang di out of the box, dan saya itu juga memvisualisasikan gagasan tersebut agar bisa dipahami oleh orang awam dan kami dalam menikmati tersebut. Dan desainer adalah jembatan antara visi dan perusahaan dengan kebutuhan audiens. Mungkin sekian saja. Terima kasih.